tafakhurun bainakum, tafakhurun, saling berbangga-bangga. Kumpul-kumpul buat bangga-banggaan aja, update status untuk menaikkan status sosial supaya dianggap fakhr, naik, jadi hebat. Kuliah untuk apa? Lulus supaya dikenal, saya IPK-nya paling bagus. Kerja untuk apa? Supaya naik status, terangkat. Maaf, dipandang hebat oleh orang, pandang sukses oleh orang. Saya mau tanya pada Anda, duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang, Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah. Maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah terpikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang paling hebat, seorang lelaki ketika dia mencari nafkah dan diniatkan karena Allah, demi Allah saya katakan, mulai setiap langkah pertamanya itu sudah dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada pahalanya. Ibu juga demikian. Dan dua ayat itu digabungkan di surah yang sama, di ayat yang sama. Bahkan turunannya disebutkan, bahkan imannya dibawa. Dasarnya Quran surah keempat ayat 34, detilnya Quran surah kedua ayat 168, pembawaan iman dan pahalanya Quran surah kedua ayat 172, peningkatan takwanya di Quran surah ke-7 ayat 96. Itu janji Allah. Kalau Anda benar mengerjakan itu, bukan cuma dicatat sebagai pahala. Kata Allah, jangankan kamu keluar menginjakan kaki, sebelum berangkat saya datangkan rezeki ke tempatmu. Tuh, kurang apa lagi? Sekarang coba renungkan, betapa banyak orang merasa bahagia karena hartanya itu terkumpul banyak. Sekarang ukuran bahagia harta. Sekarang ukuran bahagia kalau punya pasangan yang ideal, muncul di majalah, diupdate, dilihat, kelihatannya ini yang paling bagus, senang, sehingga punya keturunan, itu kan? Yang paling membahagiakan ketika Anda kepelaminan, wal aulad. Bagaimana bisa punya aulad kalau nggak ada pasangan? Yang membahagiakan ketika Anda punya status, handphone baru, rumah baru, mobil baru, foto, ceklik, update. Sekarang begitu. Itu fata morgana. Itu fata morgana. Bahkan ada yang sudah paham fata morgana, masih diupload juga. Ceklik di fotonya, mobil baru, walaupun cuma fata morgana. Susah manusia begitu. Nah, sekarang ini bagian terakhirnya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, maka apa konsepnya? Dan yang paling menarik, ini yang paling hebat. Ketika Anda bisa mengikuti ini, Anda tidak akan kehilangan nikmat dunianya. Mobil dapat, kaya juga, kaya. Kayaknya pun gak ketulungan, asetnya tuh bisa terus-terusan. Saya contohkan ya, Anda kenal Utsman bin Affan? Utsman itu kurang kaya apa? Asetnya banyak, sampai sekarang masih ada. Hidupnya nikmat, kaya, kaya banget, lebih kaya daripada yang sekarang. Abdurrahman bin Auf kurang apa lagi? Kaya banget, kapaknya terbuat dari emas. Kaya, kemana-mana enak, tidurnya nikmat, ahli surga juga. Datang Utsman mau bertamu. Ya kata Abu Musa al-Asy'ari, tunggu dulu saya minta izin kepada Nabi. Kata Nabi, duhai, akan datang ahli surga dan dia akan diliputi musibah. Datang ahli surga, hidupnya dijamin surga. Lewat lisan Nabi, Utsman itu ahli surga. Hidupnya bahkan menikah dengan putri Nabi, dikenal dengan Dzunnuraini. Nikah dengan yang satu, wafat yang satu, nikah dengan yang satu lagi. Saking mulianya Nabi titipkan dua putrinya kepada Utsman. Wafat satu, satu lagi dinikahkan dengan Utsman lagi. Kayaknya luar biasa. Abdurrahman bin Auf kayaknya luar biasa, masuk surga. Sudah dunianya nikmat, akhiratnya pun luar biasa. Tuh. Ini orang sekarang kaya nggak sekaya Utsman. Kaya nggak sekaya Abdurrahman bin Auf. Gayanya luar biasa, surganya belum jelas. Sahabat bukan, tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Surga nggak ada jaminan, kaya nggak sekaya Utsman, ganteng nggak seganteng sahabat yang dulu. Apa yang mau dibanggakan? Itu yang paling menarik teman-teman sekalian. Dan Utsman itu masih sempat mencari bekal akhirat dan nggak nanggung-nanggung. Nanti saya terangkan turunan-turunannya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan percikan kebahagiaan sampai wafat masih bahagia. Dan ke alam kubur bahagia juga. Pindah ke akhirat lebih bahagia lagi. Dan dijamin di 3 alam. Alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Apakah konsep kebahagiaan itu? Itu yang disebut kebahagiaan sejati. Jadi selama hidup tuh bahagia. Dunia bahagia, kubur bahagia, akhirat bahagia.